Selamat berjumpa lagi. Ini namanya Kolosum Jawa atau ginseng Jawa. Ya, mau tahu manfaatnya ini? Simak, ikuti penjelasannya. Mendengar kata ginseng, mungkin yang terlintas dalam benak Anda adalah tanaman herbal yang berkhasiat sebagai antibodi alami, bahkan juga sebagai kejantanan ya. Lalu apalagi manfaat lain dari ginseng Jawa ini? Ginseng Jawa atau dikenal dengan nama Kolosum Jawa atau som Jawa ini memiliki nama latin Talinum paniculatum. Nah, ia merupakan spesies tanaman berbunga dari jenis Talinum ya. Nah, tanaman ini dimanfaatkan sebagai tanaman hias, biasanya karena bunganya yang terlihat indah dan juga bisa digunakan sebagai tanaman obat penambah stamina. Nah, ginseng Jawa ini merupakan jenis tanaman herbal yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita ya, terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, seperti ginseng Korea Selatan misalnya, merupakan negara yang memiliki budidaya ginseng yang terbesar dan berkualitas terbaik. Tak pelak Korea Selatan mendapat julukan menjadi negeri ginseng. Nah, dalam bahasa Korea, ginseng disebut juga dengan insam. Nah, pada kehidupan masyarakat Korea Selatan, ginseng diolah menjadi aneka lauk pauk, bahkan seperti di sop ayam. Ini juga bisa kimchi dan aneka tumis sayur lainnya. Bahkan beberapa penduduk asli sana kerap memakan ginseng secara langsung tanpa perlu dimasak. Tidak hanya di Korea Selatan, di tanah air Indonesia ini punya juga ginseng khas Indonesia atau khas Jawa ya, adalah ginseng Jawa atau som Jawa. Nah, ginseng Jawa pun tak kalah berkhasiat ya, hampir sejajar dengan ginseng dari negeri seberang. Nah, gitu mengenal ginseng Jawa dan bedanya dengan ginseng Korea. Nah, ini yang terpenting ini terkait kita harus paham atau mengenal perbedaan dan persamaan ginseng Jawa dan ginseng Korea. Kalau ginseng Jawa ini bentuk batangnya bulat, terus berdiri tegak ya, terus tingginya 40 sampai 60 cm. Nah, tipe akarnya bercabang dan panjang, warna coklat. Nah, kandungannya akar dan daun mengandung saponin dan flavonoid serta tanin. Kalau ginseng Korea ini bentuk batangnya lurus, tingginya sekitar 30 cm saja. Terus tipe akar ini bercabang dan panjang nih, hampir sama ya. Warnanya lebih merah dan putih, kalau Jawa coklat. Terus kandungan dari ginseng Korea itu mengandung ginseng nosida ini sekitar 15% dan zat saponin. Nah, kendati jenis berbeda, ginseng Jawa dan ginseng Korea ini diyakini punya khasiat yang sama. Begitu, khasiatnya yang sama ya. Contohnya ini menghambat pertumbuhan sel kanker, mengikat kolesterol dan bersifat antibiotik, memelihara daya tahan tubuh ya, termasuk juga untuk antiinflamasi yang sangat kuat, memperbaiki fungsi hati, memiliki aktivitas antifungi dan pertahanan terhadap serangan mikroba patogen. Nah, kandungan ginseng Jawa ini secara umum tanaman ginseng Jawa ini memiliki kandungan zat yang banyak ya, seperti saponin, flavonoid dan tanin. Nah, berdasarkan farmakologis dari akar tanaman ginseng ini mengandung senyawa-senyawa yang bersifat androgenik. Nah, senyawa androgenik yang berhasil diidentifikasi ini terkait ginseng Jawa ini stigmas 5 N3-ol atau disebut juga senyawa pesitorterol yang termasuk dalam golongan sterol tumbuhan. Nah, mengutip dari berbagai media ya, saponin sendiri berguna untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, mengikat kolesterol dan bersifat antibiotik. Sementara senyawa flavonoid ini mempunyai sifat sebagai antibakteri, antiinflamasi, anti alergi, anti mutagenik, antivirus, anti neoplastik, anti trombosis, antioksidan dan juga aktivitas vasodilatasi. Nah, sedangkan tanin sendiri memiliki aktivitas biologis sebagai pengikat ion logam agar
untuk penggumpal protein ya, terus juga antioksidan. Ini taninnya seperti itu. Yang ke-9 ini terkait manfaat ya, ini saya sampaikan sebagai salah satu tanaman herbal. Ini ginseng Jawa ini diolah untuk campuran obat kimia. Ini biasanya ada juga langsung dikonsumsi atau di sayur, bahkan kadang daunnya juga di sayur. Nah, manfaat ginseng Jawa ini sebagai tonikum juga bisa. Ginseng Jawa kerap diolah menjadi tonikum. Nah, tonikum itu adalah minuman yang berwarna seperti anggur yang dikonsumsi untuk memulihkan tenaga atau penambah daya tahan dan tenaga. Ini biasanya terkait kalau kita capek, badan lemah, kurang darah, seperti itu untuk tonikum. Yang kedua adalah ginseng Jawa ini untuk kebugaran tubuh. Nah, di tengah cuaca yang tak menentu ini, menjaga kebugaran tubuh ini cukup jadi perhatian kita. Jadi tak ada salahnya kita misalnya makan sayur-sayuran yang dari daun ginseng Jawa ini atau som Jawa ini. Mengkonsumsi air rebusan ginseng Jawa juga sangat bagus untuk jadikan teh seperti itu, karena bisa mencegah terserangnya virus-virus berbahaya. Ini minum teh ginseng ya. Yang berikutnya adalah menghilangkan lelah. Nah, seperti saya sampaikan tadi terkait sebagai tonikum ini bisa untuk menghilangkan lelah. Yang berikutnya juga menghilangkan sakit kepala. Nah, rasa sakit kepala yang akrab dirasakan orang-orang pusing ya, ini biasanya. Sebenarnya kepala pusing bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala dari suatu kondisi perubahan tubuh juga bisa juga karena penyakit. Nah, oleh karena itu kita minum tonikum dari ginseng Jawa ini sangat bagus ya ini. Atau mungkin bisa direbus saja, dibuat teh seperti itu juga bisa kita konsumsi. Ini sangat bagus untuk membantu menghilangkan sakit kepala. Yang berikutnya ini meredakan batuk berdahak. Nah, caranya hampir sama, dibuatkan teh dan hangat-hangat diminum ya. Hangat diminum ini untuk meredakan batuk. Yang berikutnya adalah mengobati radang paru-paru. Nah, siapa sangka bahwa radang paru-paru ini penyakit serius yang tentu bisa menyerang siapa saja, bahkan bayi, anak kecil ini juga bisa terkena. Nah, karena infeksi bakteri merupakan penyebab radang paru-paru. Nah, silahkan mengkonsumsi ginseng ini juga bisa. Caranya cukup mudah, cuma dijadikan teh saja dengan dosis tertentu ini kalau anak-anak. Yang berikutnya adalah mengatasi diare. Nah, diare adalah gangguan pencernaan yang paling sering terjadi ini bagi orang tropis seperti di Indonesia. Ini bisa juga mengkonsumsi teh dari ginseng Jawa ini, karena biasanya diare ini lantaran intoleran, bisa juga terkait laktosa, fruktosa, maupun karena infeksi bakteri, virus, atau parasit. Ini maka silahkan mengkonsumsi sekitar 30-60 gram som Jawa atau ginseng Jawa ini dijadikan teh, atau juga bisa dikukus dimakan langsung juga bisa. Yang berikutnya adalah untuk melancarkan haid. Nah, menstruasi atau haid yang tidak lancar ini tentu sangat tidak enak ya. Nah, ini bisa juga mengkonsumsi teh som Jawa atau teh ginseng Jawa. Terus meningkatkan produksi ASI. Nah, ini bagi ibu-ibu yang sedang menyusui, silahkan membuat sayur-sayuran dari daun som Jawa atau daun ginseng Jawa ini untuk menambah atau meningkatkan produksi ASI. Nah, bahan-bahannya cukup mudah, misalnya 1 ikat daun ginseng Jawa ini, terus di sayur ya tambahin jagung, sayur bening, itu bisa cukup bagus. Nah, dari beberapa yang saya sampaikan ini tentu akan sangat bermanfaat buat kita. Silahkan mencoba untuk memasak menggunakan ginseng Jawa untuk kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.